Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Kemarin tanggal 1 Agustus, saya tidak menyapa Anda dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Kebetulan kemarin tanggal 1 Agustus adalah hari Minggu. Dan santo yang kita peringati pada tanggal 1 Agustus adalah Santo Alfonsus Maria de Liguori, uskup dan pujangga gereja. Hari ini tanggal 2 Agustus kita memperingati Santo Eusebius Vercelli, uskup dan martir. Eusebius lahir di Pulau Sardinia, Italia, kira-kira pada tahun 283. Namanya yang berarti kesayangan sesuai benar dengan kenyataan hidupnya di kemudian hari. Ia disayangi Tuhan dan seluruh gereja karena dengan gigih membela ajaran iman yang benar di hadapan para penganut Arianisme, dan dengan penuh kasih sayang menggembalakan umatnya di Vercelli hingga meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih kecil. Lalu ia dibawa oleh ibunya ke Roma untuk belajar di sana. Di kota Roma, ia ditahbiskan menjadi lektor dan menjadi pelayan imam dalam setiap perayaan kurban misa. Untuk melanjutkan studinya, ia pindah ke Vercelli, Italia Utara. Di sana, ia terus bertumbuh menjadi seorang yang hidup saleh. Pada tahun 340, ia ditahbiskan menjadi uskup Vercelli. Sebagai uskup, ia berusaha membina imam-imam yang berkarya di keuskupannya agar hidup lebih sesuai dengan jabatan mereka. Untuk itu, ia membentuk suatu persekutuan hidup seperti biara bersama dengan para imamnya. Konon persekutuan hidup bersama yang didirikannya merupakan tahap awal kehidupan monastik di dalam gereja barat. Dengan cara hidup itu, Eusebius bermaksud mendidik imam-imamnya menjadi pelayan umat yang tidak saja pandai, tetapi juga suci dan tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Tuhan memberkati usahanya itu sehingga ia mendapat hasil yang gilang gemilang. Banyak imam binaannya menjadi imam dan uskup yang menjalani hidup saleh. Menyaksikan kesalehan dan keberhasilan Eusebius, pada tahun 354, Paus Liberius bersama uskup-uskup lainnya mengutus dia kepada Kaisar Konstantinus untuk meminta kesediaan kaisar membuka sebuah konsili demi terciptanya ketenteraman di dalam tubuh gereja dari gangguan bid'ah Arianisme. Pada tahun 355 diadakan sebuah sinode para uskup di Milano, Italia untuk membicarakan hukuman atas uskup Santo Athanasius. Banyak uskup Arian hadir di dalam sinode itu. Mereka berusaha keras mempengaruhi uskup-uskup lain untuk mengikuti mereka. Eusebius yang hadir juga dalam sinode itu dengan gigih membela ajaran Athanasius dan menentang ajaran sesat para uskup Arian yang tidak mengakui kealahan Yesus Kristus. Ia pun dengan tegas menolak menandatangani surat keputusan hukuman atas diri uskup Santo Athanasius. Karena sikapnya itu, Eusebius menanggung banyak penderitaan dari para uskup Arian. Sejak bid'ah itu didukung oleh Kaisar Konstantinus, Eusebius diancam dengan hukuman mati dan dibuang ke Skytopolis, Palestina, di bawah pengawasan uskup Arian Patrophilus. Di sana selama beberapa tahun ia disiksa oleh para musuhnya. Dari Skytopolis
ia dikirim ke Kapadokia dan ke Mesir. Kendati pun ia mengalami banyak siksaan, ia tetap teguh berpegang pada kebenaran imannya. Sepeninggal Kaisar Konstantinus pada tahun 361, Eusebius dibebaskan. Sebelum kembali ke Vercelli, ia masih menghadiri sinode uskup-uskup Alexandria pada tahun 362 atas izin Kaisar Julianus, pengganti Konstantinus. Oleh uskup-uskup lainnya, Eusebius diutus ke Antioquia untuk menyelesaikan pertikaian antara pengikut Santo Eustachius dan pengikut uskup Arian Miletus. Misinya itu tidak berhasil. Sebagai gantinya, tanpa mengenal lelah, ia meneruskan usahanya untuk menjaga ketentraman umat menghadapi pengaruh Arianisme. Ia pergi ke Illyricum, mengunjungi berbagai gereja dan mendesak para pemimpinnya agar tetap memegang teguh ajaran iman yang benar dari para rasul. Dari sana ia pulang ke Vercelli, Italia Utara pada tahun 363. Umatnya menyambut dia seperti seorang pahlawan yang kembali dengan kemenangan. Ia memanfaatkan sisa-sisa hidupnya untuk mengajari umat perihal ajaran iman yang benar. Ia masih meninggalkan kepada umatnya satu buku tafsiran Mazmur. Bersama Santo Hilarius dari Poitiers, Eusebius tampil sebagai seorang penentang uskup Arian Auxentius. Eusebius akhirnya meninggal dunia di Vercelli pada tahun 371. Karena kesengsaraan yang dialaminya pada waktu dibuang oleh kaisar dan para penganut Arianis, gereja menghormati dia sebagai seorang martir. Orang kudus lain yang juga kita peringati pada tanggal 2 Agustus adalah Santo Petrus Faber, pengaku iman. Petrus Faber lahir di Villaret, Prancis pada tanggal 13 April tahun 1506. Semasa remaja, anak petani ini bekerja sebagai gembala, dan setelah beranjak dewasa, ayahnya mengizinkan dia belajar di sekolah setempat. Mula-mula ia masuk di Collège Tonnes, dan ketika berusia 19 tahun, ia melanjutkan studinya di Collège Santa Barbe di Paris. Di sana, ia berkenalan dengan Ignatius Loyola dan giat mengikuti latihan-latihan rohani yang diprakarsai oleh Ignatius. Bersama Franciscus Xaverius, Laienes, Salmeron, Rodriguez, dan Bobodilla, ia menjadi pengikut pertama cita-cita luhur Ignatius Loyola. Bersama mereka, ia mengikrarkan kaul kemiskinan dan kemurnian pada tahun 1534. Pada tahun itu juga ia ditahbiskan menjadi imam dan aktif dalam perjuangan membela kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Seturut rencana, ia bersama Ignatius bermaksud menjadi misionaris di Tanah Suci. Namun rencana itu dibatalkan karena peperangan yang terjadi di Palestina. Sebagai gantinya, ia diutus sebagai misionaris ke Parma dan ke Piacenza, Italia. Di sana, ia tidak saja berjuang melawan ajaran-ajaran sesat yang berkembang di kalangan umat, tetapi juga dengan giat memajukan semangat iman umat dan karya-karya cinta kasih. Selama beberapa tahun, ia juga mengajar di sebuah universitas di Roma. Seringkali ia ditugaskan oleh Paus Paulus III untuk memadamkan api pertikaian keagamaan antara umat Katolik dan Protestan di Jerman, Belgia, dan Spanyol. Prinsip yang dipegangnya dengan teguh dalam melaksanakan tugas suci itu ialah lebih penting membaharui semangat imam-imam dan kaum awam Katolik daripada berdebat
dengan orang-orang Protestan. Sebagai seorang pengkhotbah dan pemberi retret yang terkenal, ia seringkali diminta untuk berkhotbah di Speyer, Köln, Ratisbon, dan Mainz di Jerman serta di Louvain, Belgia. Ia lebih terkenal di wilayah Rin Jerman Barat karena usahanya memperkokoh semangat iman Katolik di sana dan karena ia berhasil membawa kembali banyak imam, uskup, dan kaum bangsawan kepada penghayatan iman yang benar. Pada tahun 1544, ia mendirikan biara Yesuit pertama di Köln, Jerman Barat. Kecuali itu, ia juga pergi ke Portugal dan Spanyol untuk berkhotbah dan memberikan bimbingan rohani kepada umat. Cara hidupnya yang saleh itu berhasil menarik banyak sekali pemuda untuk mengikuti cita-cita Ignatius. Di Spanyol, ia berhasil menarik Franciscus Borgia, pangeran muda dari Gandia, yang kemudian menjadi seorang pembaru Yesuit terkemuka. Petrus menjadi seorang Yesuit terkenal karena berhasil membawa kembali banyak murid yang murtad ke dalam pangkuan gereja Katolik. Ia pernah berkata, "Barang siapa yang mau mempertobatkan orang-orang murtad haruslah bersahabat dengan mereka, karena dasar kerasulan yang sejati bukanlah perselisihan dan perdebatan, melainkan pengertian." Sebagai seorang ahli teologi, ia dipilih menjadi penasehat Paus Paulus ketiga pada waktu Konsili Trente. Sayangnya, sementara konsili berlangsung, ia jatuh sakit. Akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 1546 di pangkuan Ignatius Loyola, bapa sekaligus sahabatnya. Ia dibeatifikasi pada tanggal 5 September tahun 1872 oleh Paus Leo ke-13 dan dikanonisasi pada tanggal 17 Desember tahun 2013 oleh Paus Fransiskus. Kanonisasi Faber ini dilakukan tanpa mengindahkan adanya mujizat kedua seperti proses yang lazim. Ia dikukuhkan sebagai model kekudusan karena kesetiaan pada kesatuan dan pembaruan gereja, kesalehan hidup yang sederhana, dialog dengan siapa saja termasuk musuhnya, serta diskresinya yang tegas dan lembut. Saudara, demikian dua orang kudus yang kita peringati ataupun kita pestakan pada tanggal 2 Agustus, yakni Santo Eusebius Vercelli, uskup dan martir, dan Santo Petrus Faber, pengaku iman. Tuhan memberkati.